Saudara sekalian, mari kita lihat firman Tuhan ya. Matius 8 ayat 23 sampai dengan ayat 27. Firman Tuhan berkata, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. 26, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, saudara sekalian, kita sudah mendengarkan banyak sekali kesaksian panjang lebar. Nah, sekarang kembali kepada diri Anda. Bagaimana dengan kehidupan Anda? Firman Tuhan pun berkata bahwa pada waktu ini Yesus dan juga murid-muridnya, kita tahu bahwa pada waktu ada bersama dengan Tuhan, kita lebih percaya diri. Apalagi pada waktu itu murid-muridnya mereka melihat Yesus secara kasat mata, pemirsa sekalian. Mereka sudah melihat banyak mujizat, mereka mendengarkan banyak orang yang dipulihkan dalam kehidupannya pada waktu bertemu dengan Tuhan. Bagaimana mujizat itu terjadi, ikan yang ditangkap begitu banyak. Jadi satu kali pada waktu mereka pergi, saya yakin dan percaya mereka dapat berkata dalam hati mereka, apa yang bisa menjadi salah? What can be wrong gitu ya. Nah, tetapi di ayat 24 dikatakan, ini yang saya mau garis bawahi, sekonyong-konyong, tiba-tiba. Nah, kerap kali di dalam kehidupan kita tiba-tiba itu bisa terjadi. Tiba-tiba orang jatuh sakit, tiba-tiba ada kecelakaan, tiba-tiba misalnya ada gempa bumi, tiba-tiba ada tsunami, tiba-tiba ada berbagai macam masalah yang kita pikir tidak mungkin terjadi pada kehidupan kita, pemirsa sekalian. Nah, oleh karena itu, yakinkan dalam diri Anda bahwa nomor satu yang perlu kita ingat bahwa Yesus ada di dalam kapal Anda. Walaupun kita tahu, tetapi kerap kali kita lupa. Nah, di sana akhirnya murid-muridnya, saya yakin mereka sudah mencoba. Karena kita tahu bahwa para murid-murid Yesus ini adalah sekumpulan daripada para nelayan yang profesional. Sejak dari kecil mereka sudah menjadi nelayan, ya. Mereka tahu caranya menghandle badai yang sedemikian besar, tetapi kayaknya badai yang kali ini rasanya tidak mungkin deh. Padahal pemirsa sekalian, kalau Anda suatu kali pernah pergi ke Israel, bagaimana mungkin ini di tengah-tengah danau, walaupun danau itu memang sangat besar, danau Genesaret ini ya, pemirsa sekalian, atau Laut Tiberias ini ya. Bagaimana mungkin di tengah-tengah danau dan ini bukan samudera, tetapi badai ini begitu besar. Nah, memang di ujung cerita kita tahu bahwa mereka akan pergi ke suatu tempat yang bernama Gerasa, dan di sana ada legion, itu jadi memang ada kuasa kegelapan yang mau menghantam mereka. Nah, tetapi kita kembali kepada murid-murid Yesus ini. Bagaimana mungkin gitu loh ya, sekonyong-konyong Yesus ada di sana, tetapi kemudian tiba-tiba badai mengamuk. Nah, mereka sudah mencoba sekuat tenaga, mereka gagal. Nah, jangan pernah gunakan kekuatan Anda sendiri. Yang nomor 3, tentunya Tuhan Yesus kemudian dibangunkan, dan kita berpikir pada waktu Tuhan Yesus menghardik. Di sini ada kata-kata menghardik. Dan pada waktu dia sebelum menghardik, dia berkata, mengapa takut? Ya, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Jadi di dalam kehidupan kita tahu bahwa kerap kali pada waktu kita ketakutan, ini terjadi karena kita kurang percaya. Nah, pada zaman ini, pada saat ini, di tahun 2017 banyak orang mungkin berpikir bahwa 2017 para ahli ekonomi mengatakan bahwa bisnis belum tentu membaik. Tetapi saya katakan bahwa kita lagi masuk masa transisi, pemirsa sekalian. Persiapkan diri Anda, jangan takut. Masa-masa yang terbaik untuk persiapkan adalah bukan saja membangun infrastruktur, tetapi terlebih penting daripada infrastruktur bisnis atau pekerjaan Anda adalah bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Supaya kita nggak lupa bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Supaya kita nggak lupa Tuhan berjanji kepada kita. Sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Sekali-kali aku tidak akan pernah mengorbankan kamu. Ini janji dia. Dan Tuhan pada waktu dia berjanji, tidak ada lagi yang lebih besar daripada Tuhan. Omongan Tuhan ini adalah meterai. Jadi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Anda, itu pasti. Jadi mari kita nggak takut. Supaya kita nggak takut, marilah kita percaya sepenuhnya kepada dia. Kita bangun hubungan, kita baca firman-Nya sekali lagi. Kita menjadi orang yang berjalan di dalam roh. Walaupun kita masih ada dalam dunia ini, tetapi biarlah roh ini memerintah kita. Roh Kudus memerintah kehidupan kita, sehingga kita mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, kemudian yang terakhir. Pada waktu ada kata-kata kita melihat bahwa Yesus menghardik. Memang benar pada waktu ada orang ramai nih ya. Pada waktu ada anak nakal, kita hardik. Hei, diam gitu ya. Dalam pikiran kita berpikir bahwa Yesus menjerit. Nah, kalau misalnya kita pernah melihat ada orang hamba Tuhan ngusir setan atau apapun juga, orang-orang itu akan berkata, dalam nama Yesus,
keluar gitu ya. Tetapi rupanya hardikan Yesus, kita harus tahu bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Pencipta langit dan bumi dan segala macam isinya. Nah pada waktu Tuhan Yesus menghardik, saya punya 2 orang anak nih, pemirsa sekalian. Pada waktu mereka, ya namanya anak ya, ribut di rumah dan yang lain-lain ini dan itu gitu ya. Yang saya lakukan untuk menghardik mereka, saya tidak harus, diam gitu. Tidak harus gitu pemirsa. Tetapi saya dapat katakan di dalam otoritas saya sebagai seorang ayah, saya katakan, be quiet, mami tidur. Gitu ya pemirsa sekalian ya. Be quiet, diam. Jadi inilah yang Yesus lakukan pada saat itu. Dia tidak menghardik dengan kemudian berdoa puasa, panggil pujian, penyembahan, ambil gitar, beng, 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 terus berdoa dalam bahasa roh. Tidak pemirsa sekalian. Yang Yesus kerjakan pada waktu itu dia, be quiet. My students, murid-muridku ada di kapal, diam. Dan tiba-tiba angin ribut reda. Sehingga mereka berkata, orang ini siapa gitu loh. Yesus cuma hush gitu. Gitu ya. Jadi di dalam kehidupan Anda, pada waktu Anda mulai ingat siapa diri Anda di dalam Tuhan, dan Anda tahu bahwa roh yang ada dalam diri Anda itu lebih besar daripada semua macam badai dan masalah. Biarlah Roh Kudus itu timbul, memberikan satu penyadaran yang kokoh. Dan yang perlu Anda lakukan adalah diam. Badai pergi dalam nama Yesus. Dan badai berlalu. Amen. Anda diberkati hari ini? Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa untuk setiap pemirsa Good News Program. Kami tahu badai ada dalam kehidupan kami. Tetapi hari ini biarlah kami belajar daripada Engkau. Tuhan pencipta langit dan bumi. Raja daripada segala raja. Dan Engkau hidup dalam diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena itu saat ini pemirsa sekalian. Di dalam nama Yesus. Aku hardik semua badai kehidupan. Sakit penyakit. Kebangkrutan. Keluarga yang hampir bercerai. Diam dalam nama Yesus. Pulih saat ini juga. Terima pemulihan. Terima berkat yang melimpah. Engkau kepala dan bukan ekor. Engkau naik dan tidak turun. Dan Tuhan punya destinasi untuk memberkatimu. Supaya engkau berbuah dan menjadi saluran berkat buat banyak kehidupan. Terima dalam nama Yesus. Yang diberkati Tuhan, katakan. Amin. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda.